Oke adik-adik, sekarang Kakak akan membahas salah satu materi untuk persiapan ujian nasional. Materinya kita pelajari di kelas 1 SMP kalau tidak salah ya. Materinya mengenai sudut ya. Jadi di sini Kakak akan hanya akan membahas sekilas mengenai sudut, apa-apa saja yang biasanya materi yang biasanya terkait dengan soal-soal pada ujian nasional ya. Jadi Kakak tidak akan membahas secara detail. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa mempelajari video pengajaran di kelas 1 SMP terkait sudut ya. Nah, di sini Kakak hanya akan membahas beberapa materi yang terkait dengan soal-soal ujian nasional dan soal latihannya pun adalah soal-soal ujian nasional yang pernah diujikan. Oke, nah yang pertama Kakak akan bahas mengenai sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Oke, jadi kalau kalian masih ingat, ada yang disebut dengan sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Oke, sekarang Kakak akan membentuk sudut seperti ini. Ini adalah sudut siku-siku ya, karena bentuknya dia siku-siku. Anggaplah ini adalah sudut A dan ini disebut dengan penyiku A. Jadi kalau di sini sudutnya, berarti bagian ini adalah penyikunya. Sama halnya kalau sudutnya di sini, berarti yang di sampingnya ini adalah penyikunya. Ya, oke, bisa dipahami? Berarti kalau penyiku ditambah sudutnya, ya, sudut A ditambah penyiku sudut A, itu sama dengan 90 derajat. Karena total sudut ini adalah sudut siku-siku. Sama dengan 90 derajat. Kalau begitu, berarti kalau saya jumlahkan penyiku A dengan sudutnya, itu jumlahnya 90 derajat. Nah, itu sifatnya. Yang paling penting yang harus kalian ingat. Oke, sebagai contoh. Misalkan ada sudut seperti ini. Sudut AOB dan BOC, ya. Dimana kalau AOB ini adalah satu sudut yang diketahui, berarti BOC-nya ini adalah penyikunya. Oke? Nah, berarti kalau 3X adalah sudutnya, berarti 2X tambah 10, jadi besarnya sudut BOC ini 2X tambah 10, sedangkan AOB itu sama dengan 3X. Kalau 3X adalah sudut yang dimaksud, berarti penyikunya adalah 2X tambah 10. Oke? Nah, sekarang coba perhatikan sudut COB yang ini, itu ditambah sudut AOB itu sama dengan 90 derajat. Ingat, sudut ini besar totalnya adalah 90 derajat karena dia sudut siku. Berarti sudut dan penyikunya itu jumlahnya 90 derajat. Kalau begitu, COB tadi kan 2X tambah 10, ya kan? Nah, ini. Lalu AOB 3X. Berarti 2X tambah 10 derajat tambah 3X sama dengan 90. 2X tambah 3X jadinya 5X. 10 ini pindah posisi menjadi negatif 10. Nah, ini jadinya sisa 2X tambah 3X jadi 5X. 90 kurang 10 derajat sama dengan 80 derajat. Berarti X sama dengan 80 dibagi 5. Hasilnya 16. Berarti besar X sama dengan 16 derajat. Kalau begitu, sudut AOB-nya itu sama dengan 3 kali X atau 3 kali 16 derajat. Itu sama dengan 48 derajat. Selanjutnya, sudut BOC-nya atau COB-nya itu sama dengan 2 kali 16 ditambah 10, itu sama dengan 32 tambah 10 sama dengan 42 derajat. Coba kita cek. 48 derajat tambah 42 derajat itu sama dengan 90 derajat. Oke? Nah, selanjutnya, sudut berpelurus. Jadi kalau sudut B itu adalah satu sudut, maka yang di samping ini adalah pelurusnya. Oke? Jadi kalau ini sudut B-nya, maka yang di sini disebut pelurus B, ya. Sudut B ditambah pelurusnya itu sama dengan 180 derajat karena ini membentuk garis lurus. Oke, sebagai contoh. Ada sudut seperti ini, 2Y, 3Y kurang 20. Berarti kalau ini adalah sudut, ini adalah pelurusnya. Kalau ini sudutnya, berarti ini adalah pelurusnya. Oke, berarti
karena 3Y kurang 20 ditambah pelurusnya yaitu 2Y sama dengan 180 derajat. Ini kan garis, dia membentuk garis lurus, berarti besar sudut totalnya sama dengan 180 derajat. Oke, jumlahkan 3Y tambah 2Y sama dengan 5Y. 20 jadi plus di sini, pindah jadi plus 20, pindah ruas. Sama dengan berubah tanda jadi plus 20, berarti sama dengan 200. Berarti Y sama dengan 200 per 5, itu sama dengan 40. Berarti nilai Y-nya sama dengan 40. Kalau begitu, besar sudut yang ini, 3Y kurang 20, itu sama dengan 3 kali 40 dikurang 20. Sama dengan 120 kurang 20, sama dengan 100. Sedangkan yang satunya lagi, yang ini, itu 2Y. Berarti 2 kali 40, sama dengan 80. Coba jumlahkan. 80 tambah 100 itu sama dengan 180. Ya benar, karena besar sudut berpelurus itu totalnya adalah 180 derajat. Oke? Sudah dipahami? Jadi kalau penyiku ditambah sudutnya itu sama dengan 90 derajat, kalau sudut berpelurus itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut ditambah pelurusnya itu harus berjumlah 180 derajat. Nah, selanjutnya sudut dan garis sejajar. Jadi ada hubungan sudut dan garis sejajar. Coba perhatikan. Jika ada dua garis sejajar AB, ya seperti ini modelnya. Nah, di sini kan terbentuk sudut ya. Ini sudut, yang ini, sudut. Nah, ada hubungan sudut yang disebut dengan sudut-sudut sehadap. Jadi, sudut-sudut sehadap itu posisinya seperti ini. Jadi, misalkan sudutnya di sini, maka dia sehadap dengan sudut yang ini. Oke, posisinya di sini berarti dia sehadap dengan sudut di seberangnya lagi. Ya, dia selurus tapi dia beda tempat ya di sini. Coba perhatikan, ini sehadap dengan ini sehadap dengan ini. Lalu 2 sehadapnya di sini, ya 4 sehadap di sini. Oke, paham posisinya ya? Kakak ulang. Jadi dia disebut dengan sehadap seperti ini, sehadap dengan ini, 4 sehadap dengan ini. Oke, nah kalau dia sehadap berarti besar sudutnya sama, berarti sudut A1 sehadap dengan sudut B1, artinya besar A1 sama dengan besar B1. Sama halnya, misalkan ambil sudut A4 itu sehadap dengan B4, berarti besarnya sama. Oke? Nah, selanjutnya sudut dalam berseberangan atau biasa juga disebut berseberangan dalam. Nah, posisinya seperti ini. Kalau dalam berseberangan, dia berada di dalam garis, jadi antara dua garis, tapi tempatnya berseberangan. Paham maksud kakak? Saya ulangi. Nah, dia berada dalam garis, tempatnya berseberangan. Ataukah seperti ini? 1 dengan 4. Oke, jadi sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Maka sudut A3 sama dengan sudut B2. Sudut A4 sama dengan sudut B1. Oke, paham? Nah, selanjutnya sudut luar berseberangan atau berseberangan luar. Nah, sama halnya dengan dalam berseberangan. Kalau luar, ingat dia luar berseberangan, berarti dia ada di bagian luar garis A dan B yang ini. Jadi dia di luar garis ini, tapi letaknya berseberangan. Misalnya A1 dengan B4, B2 dengan B3. Berarti kalau sudut luar berseberangan, besarnya juga sama, yaitu sudut A1 besarnya sama dengan sudut B4, sudut A2 besarnya sama dengan sudut B3. Oke, selanjutnya sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak atau sepihak dalam, dia berada di dalam kedua garis, bukan berseberangan, tapi selurus. Coba perhatikan. Sudut A3 dengan B1 itu dalam sepihak. Dia berada di antara dua garis ini. Dalam garis A, bagian dalam, dan garis A dan garis B. Jadi sudut A1 dengan A3 dan B1, ataukah sudut A4 dengan B2. Jadi besarnya sudut dalam sepihak itu, kalau dijumlahkan, itu sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi yang besarnya sama itu cuma sudut sehadap, berseberangan dalam atau dalam berseberangan, dan luar berseberangan. Kalau sepihak, dalam sepihak atau luar sepihak, jumlah kedua sudutnya harus 180 derajat. Kenapa? Karena sudutnya membentuk garis lurus yang ini. Berarti A3 ditambah B1 itu sama dengan 180 derajat. Sudut A4 ditambah B2 sama dengan
180 derajat. Oke? Oke, selanjutnya sudut luar sepihak. Nah, luar sepihak itu berarti dia di bagian luar, tapi selurus, ya. Misalnya, sudut A1 ini dengan B3, sudut A2 dengan B4. Berarti kalau saya jumlahkan, sudut A1 tambah sudut B3 itu sama dengan 180 derajat, dan sudut A2 ditambah B4 sama dengan 180 derajat. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan sudut bertolak belakang? Jadi misalkan ada garis seperti ini, ada sudut garis BD dan garis AC, ada sudut K, sudut L, sudut M, sudut N. Nah, bertolak belakang itu artinya saling membelakangi. Jadi, sudut K itu bertolak belakang dengan sudut M. Sudut L bertolak belakang dengan sudut N. Nah, sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Jadi, sudut K sama dengan sudut M. Sudut N sama dengan sudut L. Kalau begitu, kakak berikan contoh. Misalkan bentuk sudutnya seperti ini. Di sini besarnya 2x tambah 10, besar di bawah minus 4x tambah 70. Karena dua sudut ini, bagian ini saling bertolak belakang, maka besarnya sama. Jadi 2x tambah 10 itu sama dengan minus 4x tambah 70. Gabungkan yang x, gabungkan yang tidak punya x. Berarti 2x minus 4x pindah ke bagian kiri, jadinya positif 4x. 10 pindah ke bagian kanan, jadinya minus 10. Berarti 2x tambah 4x sama dengan 70 kurang 10. Jadi 6x sama dengan 60, berarti x sama dengan 60 dibagi 6, hasilnya 10. Nah, karena x-nya 10, berarti besar sudut ini sama dengan 2 kali 10 tambah 10. Berarti 2 kali 10, 20 tambah 10, 30. Nah, harusnya besar sudut yang ini juga 30. Coba kita lihat. Minus 4x berarti minus 4 kali 10 tambah 70. Berarti minus 40 tambah 70 sama dengan 30 derajat. Nah, jadi besarnya sama ya kan? Karena saling bertolak belakang. Oke, bisa dipahami? Jadi ingat kembali, yang besar sudutnya sama itu adalah sudut sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dan bertolak belakang. Sedangkan sudut yang jumlahnya 180 derajat itu adalah sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Nah, selanjutnya ada juga sudut berpenyiku yang besarnya 90 derajat dan sudut berpelurus yang besarnya 180 derajat. Oke, bisa dipahami sampai sini?